Mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Hai, jumpa kembali dengan channel Mari Belajar. Siap belajar kalian kali ini? Jawabannya pasti siap. Selamat belajar. Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat belajar siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya tidur malam, matahari tidak tampak lagi, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Bumi disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi adalah satu-satunya planet yang bisa dihuni makhluk hidup, termasuk manusia. Di luar angkasa, bumi bergerak dengan cara yang berbeda. Pergerakan bumi dengan berputar seperti gerakan permainan gasing. Kalian pasti pernah memainkannya. Gerakan berputar bumi pada sumbunya atau pada porosnya disebut dengan rotasi bumi. Perhatikan gambar. Garis merah merupakan poros atau sumbu yang merupakan garis hayal, garis tempat di mana bumi berputar yang menghubungkan bumi bagian kutub utara dan kutub selatan. Gerakan berputar bumi pada sumbunya atau pada porosnya bergerak ke arah timur, atau jika dilihat dari utara, bergerak melawan arah jarum jam. Satu kali putaran disebut kala rotasi, memakan waktu 23 jam 56 menit 4 detik atau 1 hari. Terjadinya siang dan malam. Karena rotasi bumi atau bumi berputar pada porosnya, bagian bumi yang menghadap matahari menjadi terang. Saat itu, bumi mengalami waktu siang. Di waktu yang sama, bagian bumi yang membelakangi matahari menjadi gelap karena jauh dari cahaya matahari. Saat itu, bumi mengalami waktu malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 daerah waktu: WIB, WITA, WIT. Waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Timur. Selisih waktu Indonesia bagian Barat dan selisih waktu Indonesia bagian Tengah adalah 1 jam.
Selisih waktu Indonesia Tengah dan selisih waktu Indonesia Timur 1 jam juga. Sedangkan selisih waktu Indonesia bagian Barat dan selisih waktu Indonesia bagian Timur 2 jam. Pembagian ini menyebabkan adanya perbedaan waktu. Perbedaan waktu akan memengaruhi kegiatan sehari-hari. Nah, terjawab sudah. Ternyata kalau matahari yang tampak bergerak, sesungguhnya bumilah yang bergerak. Fenomena alam yang terjadi seolah-olah matahari bergerak terbit dari timur ke barat dinamakan gerak semu harian matahari. Akibat dari rotasi bumi. 1. Terjadinya siang dan malam. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Itu akibat dari rotasi bumi yang kedua. Yang ketiga, terjadinya gerak semu harian matahari. Selain dari rotasi bumi, ada satu lagi pergerakan bumi lainnya, yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari. Gerakannya sama seperti kita sedang berlari mengelilingi lapangan. Kala bumi berevolusi memakan waktu 365/4 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi. 1. Pergantian musim. 2. Perbedaan lamanya siang dan malam. 3. Perubahan rasi bintang. Pergantian musim. Pada bulan-bulan tertentu, curah hujan sangat tinggi. Namun, pada bulan lainnya, hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Ayo kita cari tahu. Saat menonton berita di televisi, diinformasikan bahwa saat ini di Argentina sedang terjadi musim panas. Namun, pada saat bersamaan di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Mari kita cari tahu. Amatilah gambar berikut. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit berbentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Selama 1 tahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari sehingga terjadi perbedaan musim. Akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. 23 September, awal musim gugur di belahan bumi utara, awal musim semi di belahan bumi selatan. 22 Desember, awal musim dingin di belahan bumi utara, awal musim panas di belahan bumi selatan.
21 Maret, awal musim semi di belahan bumi utara, awal musim gugur di belahan bumi selatan. Kanada terletak di belahan bumi utara. Sebaliknya, Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya, negara yang terletak di belahan bumi bagian utara seperti Kanada mengalami musim dingin. Perbedaan lamanya siang dan malam. Siang dan malam pada bagian bumi utara akan berbeda dengan bagian bumi di garis khatulistiwa. Pada bagian bumi tengah atau khatulistiwa ini memiliki waktu siang dan malam yang terbagi masing-masing 12 jam. Semakin ke arah utara, frekuensi waktu siang atau malam akan terasa lebih lama. Bagian paling selatan juga merasakan hal itu. Lamanya waktu siang hari pada bumi bagian selatan lebih lama dibandingkan bumi bagian utara. Perubahan rasi bintang. Rasi bintang adalah sekelompok bintang yang membentuk pola tertentu. Sebenarnya, jarak rasi bintang yang kita lihat itu berjauhan. Ketika kita mengamati dari bumi, tampak berdekatan dan tersusun polanya. Karena revolusi bumi ini, rasi bintang pada setiap bagian bumi akan terlihat berbeda. Bumi bagian utara hanya dapat melihat bintang yang ada di utara. Bumi bagian selatan hanya dapat melihat rasi bintang yang ada di selatan. Begitu juga bagian bumi yang lain. Terdapat 88 rasi bintang menurut International Astronomical Union pada tahun 1992. Materi kali ini cukup sampai di sini. Agar kalian lebih memahami tentang materi ini, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini.